Selama ini saya selalu menyampaikan bahwa ada satu hal yang paling susah sebenarnya di negeri ini. Kalau kita bicara soal bagaimana memberantas radikalisme. Apa itu? Adalah mereka yang setengah radikal. Siapa yang mereka setengah radikal itu? Yang selalu seolah-olah memiliki paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, seluruh kegiatan-kegiatannya sama dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam bentuk ibadah, ataupun misalnya juga melakukan hal-hal yang sifatnya ritual seperti ikut maulid, ikut melakukan Isra Mi'raj, ikut ziarah kubur. Tetapi siasatnya lain. Dan hal ini terbongkar. Bagaimana Rizik Syihab kemudian ada satu ceramah di mana di situ dia dengan tegas mengatakan bahwa ajaran al-wala wal bara ini mesti menjadi pegangan bagi umat Islam. Tentang al-wala wal bara. Saudara, saya ingin ingatkan diri saya dan semua umat Islam bahwa al-wala wal bara itu merupakan kewajiban agama. Kita melepaskan diri dari segala aturan, segala agama, segala budaya, segala produk hukum. Setidaknya al-wala wal bara ini didoktrin kepada anak-anak kaum muslimin sejak kecil. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Nah, hal ini tentu jelas siapa yang punya ajaran al-wala wal bara ini. Ini kan sebenarnya ajaran Salafi Wahabi ini. Yaitu gimana caranya ada satu metodologi yang dilakukan oleh umat Islam untuk sama-sama merebut kekuasaan. Nah, ini sudah sering sebenarnya ditegaskan oleh Gus Islah Bahrawi ataupun misalnya Gus Fuad Pleret. Ini adalah ajaran-ajaran yang sudah dibangun dari awal oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa dan Ta'liq as-Siyasatus Syari' dengan ajaran al-wala wal bara, membangun monoloyalitas terhadap orang yang dianggap sama dan membangun permusuhan sejauh mungkin dengan orang yang dianggap berbeda. Nih Wahabi ini. Ya, FPI kan sebenarnya kan bau-bau salafinya, salafi wahabnya kan besar. Ya, salah satu cirinya kalau Salafi Wahabi itu sudah bukan ke macam organisasi macam FPI ya mereka suka mubahalah. Orang yang suka mubahalah itu ya pasti berbau Salafi Wahabi karena tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ngajari apa itu mubahalah, nggak ada, apalagi nantang orang mubahalah nggak ada sebenarnya acara. Kemudian mengajarkan wala lan barok itu kan dari surat atau bara'atun minallah wa rasulih. Ya jelas itu terkontaminasi Salafi Wahabi. Ajaran-ajaran ini kemudian diakselerasi, digulirkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kebutuhan konsumsi kekuasaan politik kerajaan Ibnu Saud di Arab Saudi. Lalu kemudian digulirkan oleh Said Qutb, Hasan al-Banna dan sebagainya Mesir, lalu kemudian digulirkan lagi di Arab Saudi yang kemudian melahirkan Osama bin Laden. Itu kan ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab. Itu ajaran kebencian, ajaran lawan dan kawan, nggak bisa diterapkan di situasi ketika tidak ada peperangan gitu loh. Karena itu kemudian saya kira posisi teman-teman di FPI sana tidak bisa mengelak bahwa mereka memiliki sistem pergerakan dalam konteks politik itu sama dengan Salafi Wahabi, sama dengan Ikhwanul Muslimin, sama dengan HTI. Sekalipun dalam konteks ibadah mahda itu sama dengan Nahdlatul Ulama. Makanya Gus Islah pernah mengatakan bahwa FPI ini adalah organisasi yang setengah Nahdlatul Ulama, tapi setengahnya itu adalah Wahabi Salafi, terutama dalam konteks gerakan politik. Nah, itu yang membedakan kita. Nah, inilah yang paling sulit sebenarnya kalau mau ditangani di negara ini. Karena di sisi lain mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya tentu kalau bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak akan pernah terlalu menggagung-gagungkan yang namanya perebutan kekuasaan. Kenapa? Karena kita memang tidak pernah diajarkan untuk itu. Tetapi kalau dia sudah bicara
aliran-aliran Salafi Wahabi pasti penguatannya di situ. Untuk kekuasaan ya pasti dia memakai konsep al-wala wal bara itu tadi. Tapi sekali lagi bahwa seluruh konsep-konsep ini sebenarnya orientasinya cuma satu. Bagaimana memberikan proteksi terhadap kekuasaan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.